anggaran yang memang sudah dibatasi di dalam APBN 2025 nanti itu. Tetapi Jokowi ingin mendesakkan itu, dan ambisi, lalu mungkin kehilangan headline, maka Jokowi cari headline baru. Walaupun tinggal seminggu headline itu bertengger, yaitu IKN sudah diresmikan, dan itu penanda bahwa kabinet berikutnya harus meneruskan apa yang diresmikan. Tapi kita tahu bahwa batas dari semua ambisi politik itu adalah APBN, dan minim APBN artinya akan ada penciutan di dalam penganggaran. Tapi Jokowi nggak peduli itu, karena yang dia maksud sebetulnya adalah dia mau terangkan pada publik bahwa IKN itu memang milik dia. Jadi dia mau suka-suka dia resmikan hari ini, lalu dia akan paksa orang untuk menganggap bahwa yang dia udah resmikan itu harus diteruskan oleh pemerintahan baru. Itu juga konyol tuh, karena pemerintahan baru tentu dengan portofolio kabinet yang baru akan menghitung kemasukakalan dari proyek-proyek Jokowi. Bahkan bukan cuma IKN, mungkin kereta cepat juga akan dievaluasi, beberapa site, beberapa proyek yang dia sebut sebagai proyek strategis negara, soal pantai Indah Kapuk mungkin juga bisa direvisi oleh pemerintahan berikutnya karena tekanan publik kan. Jadi kita lihat bagaimana kekonyolan Presiden Jokowi itu dipamerkan justru ketika dia sudah tidak punya lagi kemampuan atau sudah dalam posisi lemdak. Kan orang dalam posisi lemdak itu ya diam aja supaya nanti dianggap bahwa oke, ada kemasukakalan bahwa Jokowi menyerahkan seluruh format pembangunan IKN pada menteri yang akan datang itu melalui keputusan Presiden Prabowo misalnya. Jadi kalau Jokowi masih mengatur IKN, itu artinya ada orang curiga bahwa memang akan ada deal antara Jokowi dan pengembang IKN atau investor, karena orang menunggu kemungkinan besar IKN itu, atau bukan kemungkinan besar, sangat mungkin IKN itu dibatalkan oleh APBN-nya pemerintahan Prabowo. Kan kita lihat bagaimana disisipkan itu sebagai berita hari ini bahwa Jokowi akan tiba di IKN untuk meresmikan IKN. Itu juga konyol karena tidak ada cara lain untuk mengerti bahwa memang Jokowi hobi banget bolak-balik ke IKN, dan sangat mungkin juga orang berpikir karena Jokowi memang ingin menetap di situ, karena Gibran akan berkantor di situ, maka Gibran akan diarahkan langsung oleh mantan presiden yang adalah ayahnya di IKN. Kan mistiknya jadi begitu. Nah, selain soal IKN, publik ini sekarang sedang ramai menyoroti batalnya pembacaan putusan PT UN ini kemarin ya, berkaitan dengan gugatan Ibu Mega, dan alasannya ini katanya hakimnya sakit, hakim ketuanya gitu ya. Kan Ibu Mega atau PDIP menggugat KPU berkaitan dengan soal pengesahan pendaftaran calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Dan implikasinya ini bisa pelantikan Gibran batal. Banyak yang ya menduga-duga bahwa penundaan ini bukan karena sakit, tapi sakitnya sakit politis gitu ya, karena sekarang ini Jokowi masih berkuasa. Pada saat yang sama masih berlanjut isu tentang kemungkinan